Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita ke pembahasan al-hisab wal mizan, yaitu perhitungan dan juga pertimbangan. Karena kedua proses ini rangkaiannya setelah kebangkitan. Sebagaimana dikatakan di sini oleh sahibul matan, wa ba'dal ba'thi, dan setelah kebangkitan muhasabuna, orang-orang itu akan dihisab. Kemudian juga mujzauna, akan dibalas bi'amalihim, dengan amalan-amalan mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan milik Allah lah apa yang ada di langit, ya, dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, dan tentunya orang-orang yang berbuat keburukan itu Allah akan balas bima amilu, terhadap apa yang pernah mereka amalkan. Begitu pula wa yajziyal ladzina ahsanu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentunya akan membalas orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan kebaikan pula. Kita lihat di sini syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, min a'mali yaumal qiyamati, ya, atau min a'mali yaumil qiyamati. Amalan-amalan dari apa? Amalan-amalan yang nantinya apa? Terjadi di hari kiamat. Gitu. Yang terjadi di hari kiamat. Nah, ya. Al-hisabu Al-hisabu wal mizanu. Ada dua hal. Al-hisab dan juga al-mizan. Apa itu hisab? Hisab artinya adalah perhitungan. Atau dalam bahasa yang sering kita gunakan, audit, ya. Diaudit, diperiksa. Nah, di mana kelak pada hari yaumul hisab nanti, tentu setelah hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala mengaudit seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengaudit seluruh manusia untuk mengklasifikasikan mereka, mana amalan kebaikan dan mana amalan, ya, keburukan. Maka harus kita ketahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-hisab. Yang pertama adalah keadilan yang sempurna. Nah, ini kaidah yang pertama berkaitan dengan apa? Al-hisab, yaitu keadilan yang sempurna. Bisa teman-teman tulis di surah An-Nisa ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin," kata Allah. Di surah An-Nisa ayat 40 tadi. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah Rabb yang seadil-adilnya. Kemudian di kaidah yang pertama ini juga terdapat di surah Al-Kahfi ayat 49. Wala yazlimu rabbuka ahadan. Rabbmu, yaitu Allah Azza wa Jalla, tidak menzalimi seorang seorang pun. Ya. Begitu pula di surah Al-Baqarah ayat 281, ayat 281.
Tsumma tuwaffa kullu nafsin maka sabat wahum la yuzlamun. Kemudian setiap orang itu nantinya akan diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dizolimi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menghisap dengan sempurna, tidak akan ada satupun yang terluput darinya sedikit pun apa yang seseorang itu pernah lakukan, baik ya berupa kebaikan maupun keburukan, tentunya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam catatan. Inilah kaidah pertama yang berkaitan dengan apa? Dengan hisab. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun ya kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin tolqin. Nah, walaupun engkau hanya bermanis muka atau tersenyumlah kepada kepada saudaramu ketika bertemu. Nah, ketika tersenyum itu adalah amalan kebaikan dan jangan dianggap remeh, baik orang yang melihatnya maupun orang yang melakukan senyum tersebut. Kaidah yang kedua, itu tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Ini terkait hisab. Kaidah yang kedua adalah tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Jadi setiap orang menanggung dosanya sendiri-sendiri. Nah, jangan sampai ada seseorang yang mengatakan nanti saya akan menanggung hisabmu. Nggak bisa. Tidak ada yang demikian. Masing-masing dari orang itu akan dihisab berdasarkan apa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman soalnya di surah Al-Isra ayat 15, silakan ditulis tuh. IS Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, kata Allah. Siapa saja yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, ya, maka sesungguhnya wa man dhalla, ya, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dan siapapun yang tersesat maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan sungguh luar biasa, Rasul sudah Allah utus. Dari sekian Rasul sampai Rasul terakhir. Dan ditinggalkan risalah. Ketika para Rasul wafat, para Rasul mewariskan kepada ya para pewarisnya, ya, kepada para yang diwarisinya, yaitu para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Nah, kemudian kaidah yang ketiga berkaitan dengan hisab adalah apa? Para hamba diperintahkan untuk melihat catatan amalnya. Jadi, setiap orang itu dia akan melihat catatan amalnya. Catatan amalan orang itu akan diperlihatkan oleh Allah. Di surah Al-Isra ayat 13 Allah katakan, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura." Dan setiap manusia telah kami kalungkan, digantung itu catatan amal perbuatannya di mana fi unuqih, di lehernya. Dan pada hari kiamat nantinya kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan dalam keadaan terbuka. Yaumal kiamati kitaban yalqahuman mansyura. Kemudian Allah pun berkata, "Iqra kitabak." Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Ada kata-kata hasiba tuh. Nah, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi, catatan amal seseorang akan diperlihatkan oleh Allah SWT kepada masing-masing hamba. Inilah beberapa kaidah yang berkaitan dengan apa? Hisab. Nah, ya. Begitu pula nantinya yang keempat, kaidah yang keempat itu apa? Dihadirkan para saksi. Kaidah yang keempat apa? Dihadirkan para saksi. Di antara saksi-saksinya itu jelas. Yang pertama adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Iya, memang ini yang tadi saya sebutkan kaidah-kaidahnya itu tidak ada di kitab, tambahan saja. Silakan dicatat saja. Ya, kaidah-kaidah tadi tidak ada di kitab, kita masih pembahasan awal dari pembahasan dari kitab ini. Ya. Nah, kaidah yang keempat dihadirkannya para saksi. Saksi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para rasul, kemudian umat Nabi Muhammad SAW, kemudian para malaikat dan ya, seterusnya. Nah, ya. Baik, kita baca lagi. Nah, fal muslimuna ala aqsamin yaumal qiyamati. Fal muslimuna ala aqsamin yaumal qiyamati. Maka kaum muslimin itu nantinya terbagi-bagi pada hari kiamat ketika hendak dihisab. Al-qismul awwalu minhum. Pada bagian yang pertama ini di antara mereka man la yuhasabu, ini sungguh golongan luar biasa. Ada yang dia tidak dihisab. Jadi apa? Yadkhulul jannata, langsung aja masuk surga bila hisabin, tanpa adanya hisab wala azabin, tanpa adanya azab. Ini jalur otomatis nih ya. Ini Masya Allah luar biasa. Kama fi hadis, ya. Sebagaimana di dalam hadis as-sab'ina. Nah, sebagaimana dalam hadis adanya 70.000 orang alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala azabin. Nah, ini kan jelas. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adanya hisab dan azab. Itu nomor satu. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Min hadis Amran bin Husain. Baik, barakallahu fiik. Al-qismu as-sani minan nas. Nah, ini bagian yang kedua, kelompok yang kedua dari orang-orang itu man yuhasabu hisaban yasira. Nih, ada yang dihisab. Ya, ada yang dihisab tapi dengan hisab yang yasira, yang ringan. Nah, ya, hisab yang ringan. Nah, dinamakan juga arat fakat, ya, bil arat. Oke. Nah, wa huwa al-arat faqat. Apa itu arat? Ya. Nah, ini termasuk apa? Model-model hisab. Jadi secara umum, ya, model hisab itu ada dua. Oke. Secara umum model hisab itu ada dua. Yang pertama adalah ini, al-ardu. Al-ardu itu artinya adalah pemaparan. Jenis hisab ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Arat ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Makanya di sini dikatakan apa? La yuhasabu hisaba munaqasyatin. Nah, yang dihisab dengan model arat, dia tidak dihisab dengan hisab model munaqasyah. Jadi ada dua model hisab itu. Yang pertama arat, nah, ya. Dan yang kedua adalah munaqasyah. Nanti munaqasyah itu di kelompok yang ketiga, ya. Arad, nah, kemudian adalah munaqasyah. Wa innama yuhasabu hisaba aradin, ya, atau arudin faqat saja. Wa hadza aidan, dan ini juga pun minas suada. Ini didapatkan dari orang-orang yang berbahagia. Didapatkan dari
orang-orang yang berbahagia. Wa hadza aidan minas su'ada. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Ya, ayat 7 dan 8. Tuh. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Apa maksud dari pemaparan ini? Nah, apa maksud pemaparan di sini? Jadi pemaparan maksudnya adalah sebagaimana yang datang dalam sabda Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW itu bersabda, Innallaha yudni al-mu'mina fayadu'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Sesungguhnya Allah pada hari kiamat akan mendekatkan orang beriman, lalu bagian sisi badannya diletakkan kemudian ditutup. Fayaqulu kemudian Allah berfirman, Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu mengenal dosamu yang begini dan begitu? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu mengenal dosamu yang begini dan begitu? Ah, Naam. Fayaqul si hamba beriman tadi pun berkata, Naam ay Rabbi. Ya Tuhanku. Hatta idza qarrarahu bidunubihi hingga ketika sudah diakui dosa-dosanya wa ara fi nafsihi annahu halaka dan dia pun melihat bahwa dirinya akan binasa. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, Satartuha alaika fid dunya. Aku telah merahasiakannya bagimu di dunia. Maksudnya merahasiakan dosa-dosamu. Wa ana aghfiruha laka al-yauma. Dan hari ini aku pun telah mengampunimu. Fayu'ta kitab hasanati. Maka orang beriman itu pun diberikan kitab catatan kebaikannya. Inilah maksud dari al-ardu. Ya bukan arad ya, afwan, tapi al-ardu. Roknya disukun, oke? Roknya disukun. Nah, inilah maksud dari apa? Al-ardu, yaitu Allah paparkan catatan amal seseorang namun tidak secara keseluruhan. Ya, tidak secara keseluruhan ditampakkan seluruh amalnya. Karena apa? Sebagian dari amalannya, ya bisa jadi amalan keburukan telah Allah ampuni. Ya, nah yang paling beruntung daripada yang dihisap dengan model hisap al-ardu adalah orang yang masuk surga tanpa hisap, yaitu bagian pertama tadi. Ini kan masih dihisap walaupun nantinya masuk ke dalam surga. Ya, nah ya. Nah terkait hadis pada kelompok pertama itu, nah ini sabda Nabi Muhammad SAW, hadisnya itu bunyinya seperti ini. Fahaulai ummatuka wa haulai sab'una alfan Kuddamahum la hisab alaihim wal azaba. Kata Jibril, itulah umatmu wahai Muhammad dan itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa apa? Hisab dan azab. Nah, jadi hanya 70.000 orang dari sekian miliaran kaum muslimin dari awal sampai hari kiamat yang akan masuk surga tanpa hisab masuk di kelompok pertama tadi. Ya, al-qismul awal tadi ya. Nah, baik kita masuk berikutnya. Yang ketiga. Al-qismu as-salis. Nah, ini yang repot. Man yuhasabu hisaba munaqasyatin. Model yang kedua, al-munaqasyah. Al-munaqasyah itu artinya apa? Sidang. Munaqasyah artinya apa? Sidang. Munaqasyah. Wahada tahtal khatar. Nah, ini di bawah ya. Ini di bawah hal yang berbahaya. Liqaulihi karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nukisha." Ya, manukisha siapa saja yang disidang al-hisaba uziba maka dia akan dihazab ya siapa yang saja yang akan disidang pada hari hisab uziba maka dia akan diazab. Nah ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
Jadi di dalam Fathul Bari mengatakan wal muradu bil munaqasyati, yang dimaksud dengan munaqasyah ini kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, al istiqsa'u bil al istiqsa'u fil muhasabati. Yang dimaksud dengan munaqasyah itu adalah al istiqsa'u, yaitu detail, ya, dan juga rinci, al mutalabah bil jalil, ya, detail dan rinci dalam pengauditan, dalam apa, penuntutan segala dosa, begitu ya, wal hakir wa tarkil musamahah. Nah, ya, dan penuntutan segala dosa baik yang besar maupun yang kecil disertai tanpa pemaafan. Ini kata Ibnu Hajar terkait munafasah. Model hisab yang kedua setelah arat tadi. Dan tentu yang dihisab dengan munakosyah adalah orang-orang kafir dan juga para pelaku maksiat dari kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi yang dibaca tadi. Manukisha al-hisaba uzziba. Uzziba. Zalnya itu ada tasydid. Siapa saja yang dihisab, maka dia akan diazab. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya maksud dari diazab ada dua sisi. Sisi yang pertama yaitu sidang itu sendiri merupakan azab. Sisi yang kedua yaitu apa? Ujung atau akhir dari hisab dia akan diazab. Oleh karenanya, ketika Nabi Muhammad SAW membacakan hadis ini, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, Qultu alaysa yaqulullahu ta'ala, saya bertanya, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fasaufa yuhasabu hisaba yasira? Nah, bukankah Allah berfirman maka ia dihisab dengan hisab yang mudah, ya, di surah Al-Insyiqaq ayat 8 tadi kan? Qala zalikal arad, ya. Rasulullah pun berkata kepada istrinya Aisyah, Qala zalikal arad, itu yang namanya arad tadi, hisaban yasira. Nah, adapun orang-orang yang mendapatkan hisab dengan model munakosyah ini adalah mereka yang nantinya ditanya dengan pertanyaan yang sangat detail, dan golongannya adalah golongan orang-orang kufar dan pelaku maksiat. Nah, terkait orang kafir itu dihisab, kita akan baca tulisan Syekh berikut ini. Ya. Nah, oke. Ammal kufaru, adapun orang-orang kafir, ya, faqad ikhtalafa al-ulama'u, maka sungguh para ulama telah berselisih pendapat fihim terkait orang kafir. Hal yuhasabuna aw la yuhasabu. Apakah orang kafir ini dihisab atau tidak dihisab? Faminal ulama'i man yaqulu. Nah, maka di antara para ulama, man yaqulu, ada yang mengatakan innal kufara la yuhasabun. Bahwasanya orang kafir tidak dihisab. Ini pendapat pertama. Li'anahum laisa lahum hasanatun, ya, karena nggak ada kebaikan sedikit pun, ya, pada mereka. Wa innama, ya, wa innama ya yudhabu bihim ilan nar, ya, tiada lain mereka itu hanya disuruh pergi ke neraka, ya kan, li'anahum laisa lahum hasanatun, karena mereka nggak punya kebaikan, itu ya. Berikutnya lagi, wa minal ulama iman yaqul, ini pendapat kedua, pendapat kedua, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu apa? Yuhasabuna, dihisab, hisab takririn, dengan hisab takrir, yaitu hisab yang menetapkan, membuat dia mengakui, atau hisab yang mengakui. Ai bi a'malihim, dengan amalan-amalan mereka. Wa kufrihim, dan kekufuran mereka. Wa ilhadihim, dan penyimpangan mereka. Gitu. Ya. Tsumma yadhhabu bihim ilan nar. Kemudian mereka pun disuruh pergi ke neraka. Gitu ya.
Nah, ini terkait apa namanya? Per perselisihan para ulama apakah orang kafir itu ya dihisab ataukah tidak. Nah, nah, lalu yang lebih tepat dihisab ataukah tidak? Ya, pendapat yang lebih kuat dari kedua pendapat ini bahwasanya orang-orang kafir itu juga dihisab. Kenapa hal ini berdasarkan dalil yang datang menunjukkan bahwa mereka orang-orang kafir ini juga ditanya dan disidang oleh Allah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas ayat 62. Di situ Allah berfirman, "Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun." Dan ingatlah pada hari ketika dia Allah Subhanahu wa taala menyerukan mereka orang-orang kafir tadi itu. Dan Allah berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Dan demikian juga Allah SWT berfirman di surah Al-Qasas, surat yang sama, tapi ayatnya sekarang ayat 65. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtum al-mursalin. Dan ingatlah pada hari ketika dia Allah menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT bertanya kepada orang-orang kafir. Ya demikian pula ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwasanya amal mereka itu nantinya akan ditimbang dan timbangan itu adalah proses setelah hisab. Nanti pembahasan ini akan pembahasan mizan. Gitu. Ya, sebagaimana di surah Al-Qari'ah ayat 8 sampai 9 tuh wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangannya kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maksudnya apa? Yang ringan timbangan kebaikannya. Nah, sekarang kita akan bahas masalah mizan. Pembahasan terakhir. Apa itu mizan? Mizan maknahu al-alatu. Ya, maknanya adalah alat allati tuzanu biha al-a'malu. Ah, allati tuzanu biha a'malul ibadi. Alat yang dimana amalan para hamba itu ditimbang dengannya. Tudau al-hasanatu, ya. Kebaikan-kebaikan itu diletakkan. Diletakkan di mana? Ya, fi kifatin pada satu sisi. Wasayyi'at fi kifatin dan keburukan itu di satu sisinya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini di surah Al-Mu'minun ya ayat 102 sampai 103, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Ini maksudnya adalah timbangan kebaikan yang berat, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, kalau ringan timbangan kebaikannya faulaika alladzi khasiru anfusahum. Orang yang telah merugikan diri-diri mereka sendiri. Nah, ya. Faidza thaqulat as-sayyi'at, nah berarti apa? Kalau keburukannya itu berat, ya, maka dia itu khosiro al-insan, ya, orang yang merugi. Wa idza saqulatil hasanatu, kalau berat itu timbangan kebaikannya, robiha al-insanu, maka dia termasuk yang beruntung, orang yang beruntung. Hadzal mizanu mizanul a'mal. Nah, yang dimaksud dengan mizan di sini adalah mizanul a'mal, timbangan amalan, ya, bukan timbangan neraca untuk mengukur teregu, enggak, ya, tapi ini adalah timbangan amal. Kadzalika man utiya kitabahu biyamini, begitu juga orang yang diberikan kitab ya di sisi kanannya. Fahisabuhu yasiro, maka hisabnya ringan. Wa man utiya kitabahu bishimalih fahisabuhu asir, ya. Kalau diberikan di kirinya, maka nanti hisabnya asirun, sulit, ya. Wasayaro al-ahwal. Nah, dia akan melihat apa al-ahwal. Ahwal itu maknanya apa? Ketakutan, ya. Al-akhtar, al ya al-akhtar, akhtar. Apa namanya? Jasimatan itu sama. Hal-hal yang berbahaya.
Kita lihat lagi halaman berikutnya. Nah, wamin afwan ya. Wamin. Hmm. Wamin kotorin. Inilah kotor. Nah, dari satu bahaya ke bahaya yang lain. Fi mawakifil kiamah. Ya, di dalam tahapan-tahapan hari kiamat tuh. Wal hisab, wal hasyar. Nah, ada hisab, ada hasyar. Hadhihi umurun hailatun. Ini adalah perkara-perkara besar. Lau fakarna fiha. Kalau kita memikirkan hal tersebut. Oke, kita baca lagi di sini. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Siapa yang mendustakan kebangkitan dia telah kufur. Wa dalilu qauluhu ta'ala za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Nah, qauluhu ya firman Allah Subhanahu wa taala afwan. Perkataan musannif sahibul matan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala man kadzdzaba bil ba'tsi kafara li'annahu ini karena apa? Maksudnya apa? Jahada ruknan. Kenapa mendustakan hari kebangkitan itu kufur? Karena dia telah apa? Jahada mengingkari ruknan satu rukun min arkanil iman dari rukun-rukun iman yang enam itu ya wali annahu dan oleh sebab itulah tentunya mukadzibun lillahi wali rusulihi wali kutubihi. Nah, dia telah berdusta kepada Allah, mendustakan Allah, mendustai para rasul dan mendustai kitab-kitab yang munazzal yang diturunkan oleh Allah Jalla wa ala karena Allah Subhanahu wa taala akhbara anil ba'si telah memberitahukan tentang apa hari kebangkitan. War rusulu akhbarat anil ba'si dan para rasul pun juga telah mengabarkan ya tentang adanya hari kebangkitan wal kutub ya dan juga kitab-kitab itu akhbarat juga telah mengabarkan memberitahukan tentang hari kebangkitan faman angkarahu siapa saja yang mengingkari hari kebangkitan fahuwa kafirun maka dia telah kafir wa dalilu qaulu ta'ala dalilnya ini juga telah dibawakan oleh Syekh Sahibul Matan ya za'amal ladzina kafaru ya ini maksudnya apa adalah az-za'mu di sini maksudnya adalah al-kadzibu al-kadzib ya pendustai an la yub'atsun berikutnya Fadalatil ayatu ala. Maka ayat ini menunjukkan ala atas. Anna ingkarol ba'thi kufrun. Bahwasanya pengingkaran hari kebangkitan itu adalah kekafiran. Kufur. Yakuluna. Nah, ya. Ini mereka orang-orang yang mengingkari itu mengatakan apa? Laisa ba'dal mauti ba'tsun. Gak ada setelah kematian itu kebangkitan. Nah ini adalah siapa? Al-musyrikun. Orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa ubadatul asnam dan para penyembah berhala, penyembah patung. Fi ahdin nabiyyi pada masa Nabi Muhammad SAW. Kanu mereka dulu ini apa? Yujadiluna bil ba's. Ya, membantah membantah adanya hari kebangkitan ba'dal maut setelah kematian. Aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratan khasirah. Qalu man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ini kan dua ayat yang telah kita bahas pada pertemuan lalu. Baik. Berikutnya wa min mujadalatihim. Nah, ya, termasuk sanggahan-sanggahan mereka itu nah ini ya, berikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 35 sampai 36. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idzaman annakum ya annakum mukhrajun ya. Sanggahan untuk mereka baik ya ila ghairi dzalika min maqalatil kuffar dan seterusnya ya dari perkataan-perkataan yang orang-orang kafir wa ya, minal umami as-sabiqah dari umat-umat terdahulu wa minal musyrikin dari orang-orang yang menyekutukan Allah fi ahdi Nabi pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada intinya apa? Faman kadzdzaba bil ba'tsi fahuwa ma'a haula'il kafarah. Nah, orang-orang zaman sekarang ini kalau ada yang mendustai, mengingkari hari kebangkitan, maka dia bersama orang-orang tadi itu, orang-orang musyrik di zaman Nabi. Umat-umat terdahulu yang ikut juga mengingkari hari kebangkitan. Kafarah, kufur orang-orang kafir, gitu ya.
Berikutnya, la yang kiru al-ba'tsa illa kafirun. Tidak mengingkari hari kebangkitan kecuali orang kafir. Berarti orang kafir aja yang mengingkari hari kebangkitan. Ya memang jelas karena di antara mereka itu apa? Mengatakan ya setelah mati ya udah mati aja. Apalagi orang-orang dari agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Masuk ke dalam tahapan nirwana dah ya itu ya. Ngaco. Walaqad amarallahu jalla wa ala dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam an yuqsima bihi untuk bersumpah dengannya alal ba's ya atas hari kebangkitan. Qul bala wa rabbi kan. Qala qul bala wa rabbi katakanlah bala wa rabbi hadza qism. Oh, hadza qasam. Nah, ya, hadza qasam. Sumpah wa rabbi demi Rabbku. La tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Hadhil ayat ya. Hadhil ayatu ayat ini ihdal ayati as-salasi allati amarallahu nabiyahu fiha an yuqsima 'alal ba'si. Nah, ayat ini adalah salah satu ayat dari tiga ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala amara nabiyahu memerintahkan nabinya ya, untuk bersumpah 'alal ba's atas hari berbangkit, atas hari kebangkitan. Nih, ada tiga ayat. Ada tiga ayat. Yang pertama surah Yunus ayat 53. Wa yastambi'unaka ahaqqun huwa qul iya rabbi wa innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya demi Rabbku. Nah ini kan Rasul bersumpah, ya demi Rabbku, sesungguhnya azab itu pasti dan benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Kemudian di surah Saba ini, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi. Itu ada lagi. La ta'tiyannakum alimil ghaibi wa la yaghzubu anhu mithqalu dzarrah fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang kafir berkata hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah pasti datang demi Tuhanku. Nah ini ada tulisan tadi kan. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, alimil gaib. Kiamat itu pasti akan datang. Oke? Kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Sekali lagi. Sekalipun. Ya kan Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan dengan perkataannya ini. Sekalipun seberat zarrah. Dan semuanya tertulis dalam kitab yang jelas. Agar Allah membalas orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Gitu ya. Wariskun karim. Nah ini ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di surah At-Taghabun. Nah, ayat 7. Nah ya. Hiyallati ma'ana fi surat At-Taghabun. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan perkataannya ini kepada mereka. Tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian apa? Diberitakan semua yang telah kamu kerjakan dan demikian. Itu tentunya mudah bagi Allah ya kan? Wazalika 'alallahi yasir, mudah bagi Allah. Fal hikmatu minal ba'si hiya jazaa'ul ibad. Nah, hikmah dari adanya hari kebangkitan itu adalah balasan para hamba ala a'malihim atas amalan-amalan mereka. Qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala la tunabba'una ay ya la takhbarunna bi a'malikum. Sungguh kalian akan dikabarkan dengan amalan-amalan kalian wa tujazauna biha dan akan dibalas ya dengan amalan-amalan kalian tersebut. Ini apa? Hik hikmahnya. Ini bukti keadilan Allah. Kita kembali kepada kaidah yang tadi. Ya, berkaitan dengan apa? Dengan hisab. Ya.
Nah, dihisapnya orang-orang kafir, hikmah dihisapnya orang-orang kafir itu setidaknya ada tiga. Yang pertama, Allah menegakkan hujah di antara mereka. Yang kedua, untuk menghinakan mereka tentunya. Dan yang ketiga, orang-orang kafir itu apa? Bertingkat-tingkat nantinya. Baik tempat kembalinya dia nanti maupun azab yang mereka dapatkan. Seperti itu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa alaikum wa barakallahu fi mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di pertemuan berikutnya adalah konsep keberimanan kita kepada para para rasul.